Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa didengar Ya, ya, Pak? selamat pagi ya, Pak. Oke, selamat pagi ya. Oke, Pagi, Pak. oke ya. Eh, jadi materi kita ya kali ini adalah pengenalan tentang Epius. Nah, ini tampilan Epius 9. Jadi kalau Anda buka Epiusnya, nanti tampilannya seperti ini ya. Saya gunakan yang Epius 9. Oke, untuk memulai Epius, kita bisa memilih create new Epius work file, atau bisa juga kita menggunakan menu-menu yang ada di atas sini ya. Nah, jadi ini kan ada menu nih, ada file, ada edit, ada object, ada view, ada props, switch, option, add, switch, help, dan seterusnya ya. Nah, jadi ini menu-menu. Bisa juga kita menggunakan komen yang kita ketik. Nah, jadi kalau kita menggunakan komen, kita gunakan menu ya. Jadi bisa juga kita ketik di sini. Jadi kalau sudah terbiasa dengan komen, biasanya mudah ya, ketik saja ya kan. Tapi kalau tidak terbiasa, kita menggunakan menu saja. Oke, kita menggunakan menu ya kan. Jadi kalau menggunakan menu, kita pilih file, pilih new, work file ya, file, new, work file. Oke. Kemudian data ya, data itu ada 3 jenis ya. Jadi ada data cross section, data time series, data panel. Nah, jadi data cross section, Anda menginputnya, Anda pilih yang unstructured ya, unstructured atau undated ya kan. Kalau datanya time series, Anda pilih yang dated. Tapi kalau datanya panel, Anda pilih yang panel. Kita coba satu-satu ya. Oke, saya coba misalkan unstructured atau undated. Kalau datanya cross section atau undated ya kan, hanya memasukkan observasi. Jadi observasinya ada berapa nih? Nah, jadi misalkan observasinya ada 14 misalkan. Oke ya. Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan dari observasinya tampilan dari Epius-nya di dalam. Ini namanya work file ya. Nah, jadi ini nih work file untitled. Untitled ini belum ada judulnya. Kalau ingin dikasih nama bisa ya, tinggal file save. Nah, kalau udah di save, tinggal ketik namanya, misalkan KB2 lah ya, KB2 save. Nah, jadi namanya sudah tidak untitled lagi, tapi sudah work file KB2. Nah, ini KB2 ini nama file, dan di sini letak posisinya ya kan. Nah, ini yang apa? Nah, ini apa? Yang kita perintah yang kita laksanakan tadi ya. Nah, jadi kalau Anda menggunakan ini kan Anda tinggal ketik nih. Nah, misalkan we app create U14. Nah, ya kan artinya meng-create data ya. Nah, ada 14 data. Mungkin U ini undated barangkali kan. Nah, kalau ini work file set, nah, set. Jadi ini menu-menu komen ya kalau Anda menggunakan mengetik. Jadi sama saja ya, dengan Anda menggunakan menu. Oke, kita coba ini ya. Ini work file namanya. Kalau di Excel kan istilahnya sheet. Nah, kan kalau ini kan namanya work file. Work file terdiri dari beberapa variabel. Nah, kan ada variabel C, ada variabel receipt. Nah, ini ada keterangan range-nya 1 sampai 14 ya. Jadi 14 observasi, sampelnya juga 1 sampai 14 observasi 14. Oke, ini variabel, C ini konstanta, kemudian receipt itu yang residual. Ini akan berubah sesuai dengan pengolahan yang kita lakukan. Jadi ini bisa diklik ya. Ini kan masih kosong, nol ya, belum tidak ada ya. Kemudian receipt-nya juga tidak ada ya. Nah, NA ini menunjukkan artinya tidak ada. Bisa di close ya. Oke.
Kemudian kita memasukkan variabel ya, jadi objek bisa objek yang di atas ini, bisa juga yang di sini. Objek, new objek, kemudian series. Oke. Nah, jadi ini bisa kita ketik, bisa juga kita copy paste dari Excel. Jadi NA ini masih kosong. Cuman ini tidak bisa diketik, harus diklik dulu edit plus minusnya. Nah, nanti kalau sudah kan bisa kita ketik. Variabel, cuman namanya belum tampil ya. Nah, jadi supaya tampil di sini, nama variabelnya harus diketik name. Nah, name itu misalkan Y ya, misalkan ini data apa nih? Data pertumbuhan ekonomi misalkan. Saya pilih saja. Jadi begitu name, nanti datanya atau variabelnya muncul di work file-nya. Bisa juga ini kita freeze ya. Jadi bisa ada menu freeze. Ini juga kita kasih nama misalkan tabel 01. Jadi ada yang sifatnya freeze, ada yang sifatnya yang variabel. Kalau freeze ini tampilan saja, ya kan? Jadi tidak bisa kita olah. Misalkan Y mau dikali Y sama dengan itu tidak bisa. Tapi kalau yang variabel itu bisa kita olah atau kita generate. Nah, jadi itu ya cara menambah variabel. Jadi satu variabel ditambah sekali. Nanti kalau ingin menambah lagi sama langkahnya. Jadi objek, series. Misalkan X1 lah ya, X1 misalkan. Double klik, kemudian edit plus minus ya kan. Boleh apa aja. Oke. Kalau ingin sekaligus juga bisa ya, Anda menggunakan. Jadi inputnya dalam satu kolom sekaligus. Jadi Anda masuk ke quick empty group edit series ya. Nah, jadi misalkan X1 sudah ya, Y-nya sudah, mungkin X2 lah ya. Ada X2, kemudian ada X3 ya kan, X3. Jadi sekaligus dia. Ini tinggal kita ketik ya. Jadi tinggal kita ketik. Jadi kalau tadi kan satu-satu objek series, kalau ini quick empty group. Nah, jadi dia bisa seterusnya. Jadi kalau bisa kita ngetik dari Y, X1, X2, X3. Copy paste dari Excel juga bisa. Oke, kalau ingin grup ya, tekan kontrol, klik Y, kemudian X1, kemudian X2, kemudian X3, klik kanan, open as group. Nah, ini tampil dalam satu grup. Kalau ingin nampilkan dalam grup, kita juga bisa dalam bentuk freeze. Kasih nama supaya tampil. Tabel 2 misalnya. Oke, bisa di close. Yes. Kalau nampil tinggal diklik. Oke, ini kalau datanya cross section ya. Tapi kalau datanya time series mungkin agak berbeda, karena kita harus memasukkan datanya dalam bentuk time series. Oke, langkahnya sama ya, file, new object, kita coba dari awal ya, file, kemudian datanya dated time series. Nah, jadi defaultnya Fuse ini memang dalam bentuk time series. Kalau annual datanya tahunan, semi annual, semesteran ya, quarterly 3 bulanan, 1 bulanan, dan seterusnya. Nah, atau mingguan ya kan, atau daily juga bisa. Jadi kalau tahunan misalkan dari 2001 sampai 2020 misalkan, 20 tahun. Oke, nah ini sama ya tampilannya juga seperti yang tadi work file. Nah, jadi caranya juga sama ya, objek, series. Nah, jadi kalau name-nya misalkan data Y misalkan. Ya, saya kira tidak terlalu rumit ya.
tidak terlalu rumit. Kita bisa menggunakan data panel, ya kan? File, new, file, kemudian kita panel. Nah, di panel ini ada nambah jumlah cross sectionnya. Jadi start date-nya misalkan 2001, kemudian end date-nya 2020, kemudian ada 14 misalkan. Oke. Jadi ada tambahan selain dari C dan receipt, jadi ada cross ID sama date ID. Nah, jadi ini menunjukkan cross sectionnya 1, 2, 3 ya. Ada namanya ya. Kemudian date-nya ini yang tahun ya 2001. Nah, ini tampilannya adalah cross section 1, kemudian cross section 2 dengan tahunnya misalnya 2001, 2002 sampai 2020 untuk cross section 1, kemudian cross section 2. Ya, jadi inputnya juga sama, objek, series. Jadi urutannya adalah cross section 1 tahun 2001, ya 2001 sampai 2020, nanti cross section 2 begitu seterusnya. Ini tinggal kita input. Jadi struktur datanya seperti itu ya. Nah, jadi nggak bisa kita dalam bentuk kolom tuh nggak bisa, nanti nggak bisa dibaca. Tidak, maksudnya dalam baris. Nah, jadi dia bentuknya harus dalam bentuk kolom. Kolom. Jadi dimulai dari cross section dulu, baru data time series-nya. Cross section, data time series. Oke. Kemudian ada yang lebih cepat ya, kita menggunakan import file. Nah, jadi kalau file diimport tuh terlebih dahulu filenya tuh diketik dulu, terutama di Excel. Jadi import file dari Excel. Jadi ini misalkan saya punya data seperti ini. Nah, jadi struktur datanya sama ya, saya buat secara kolom supaya bisa dibaca oleh Fuse. Ini cross sectionnya ya kan, satu ya kan, saya kasih SBS ya kan. Kemudian tahun dan seterusnya. Jadi bentuknya seperti ini supaya bisa dibaca oleh Fuse. Oke, kita import file, import from file. Nah, jadi di mana kita meletakkan namanya ya, datanya di kuliah. Kemudian lab metode integrated. Ini data panel import, kita open. Nah, ini langsung dibacanya ya kan. Bacanya, kalau Anda pengen custom, boleh tinggal dibaca. Tidak masalah ya kan, custom. Jadi pengennya yang ini kan sheet-nya kan dari B2 sampai G86. Nah, jadi dibacanya kolom 2 kolom B baris 2. Jadi sesuai dengan datanya. Kolom B baris 2. Jadi dia udah otomatis membacanya. Oke, next. Ininya kabupaten ya. Yang pertama sebagai headline, header, nama variabel. Oke, next. Oke, kemudian ID cross-nya itu yang kabupaten. Kemudian seriesnya yang tahun. Oke, finish. Ini kalau kita nge-link ke Excel-nya ya. Kalau pilih yes, kalau tidak nge-link kita pilih no. Nah, ini datanya. Nah, jadi otomatis dia terbaca. Jadi lebih mudah memang kalau kita mengimport file saja. Jadi kalau yang tidak perlu, misalkan ini kan ada date-nya nih. Jadi kalau ini ada juga tahun, kalau memang tidak diperlukan ya tinggal dihapus saja. Klik kanan, delete. Yes. Oh, kabupaten sama date enggak. Nah, ini sudah satu satuannya. Oke. Saya kira itu ya. Jadi pengenalan Eclipse kita itu ya kan. Cukup sekian ya materinya.